Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdlatul Ummah. Sini saya sebagai reporter dan ingin mewawancarai beberapa profesor-profesor yang ada di Universitas Multimedia Nusantara. Baik, pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya teknologi informasi dalam segala bidang sehingga mau atau tidak semua lapisan masyarakat harus melek teknologi. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas teknologi di bidang pendidikan, di mana kali ini saya sudah bersama Kepala Bagian TI Universitas Multimedia Nusantara dan para stafnya guna membahas bagaimana sih operasi layanan TI di Universitas Multimedia Nusantara ini. Baik, sekarang saya sudah bersama Profesor Dr. Cici Puspita Sari Eskom, MKOM, selaku Kepala Bagian TI di Universitas Multimedia Nusantara Indonesia. Baik, Profesor Cici, bagaimana sih peran tata kelola TI di Universitas Multimedia Nusantara ini? Silahkan, Prof. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Nahda yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Ya, di sini saya akan jadi yang untuk membantu meningkatkan Universitas Multimedia Layanan IT Multimedia Nusantara atau yang biasa kami singkat dengan UMN dalam layanan bagian operasi perlu untuk mengetahui jatuh tempo tingkat layanan yang kemudian dilakukan melalui pengukuran tingkat kematangan dalam sebuah operasi layanan bagian. Selain dari itu, hasil pengukuran yang diperoleh dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat dengan masalah yang ditemukan dalam sebuah layanan. Mungkin begitu Mbak Nahda. Baik, terima kasih Prof. Apa latar belakang Profesor menggunakan kerangka kerja ITIL 2011 ini? Jadi begini Mbak Nahda, saat ini teknologi informasi atau yang lebih disingkat dengan TI telah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Selain membantu pembelajaran dan penyampaian informasi, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pengelola TI lembaga pendidikan. Departemen Teknologi Informasi Universitas Multimedia Nusantara atau ITUMN memiliki peran yang sangat penting dalam UMN karena bertanggung jawab penuh atas UMN layanan infrastruktur TI. Atau Departemen TI, UMN memiliki layanan pada bagian operasi layanan. Departemen TI UMN sendiri belum memiliki kerangka kerja untuk digunakan sebagai dasar pengukuran dan meningkatkan layanan mereka. Sehingga tujuan dari penelitian ini atau proyek ini adalah untuk mengukur tingkat kematangan operasi Departemen Layanan jurusan IT di Universitas Multimedia Nusantara ini. Dan mampu memberikan rekomendasi sesuai temuan dan dampak, sehingga proyek atau studi ini menggunakan kerangka kerja ITIL 2011 sebagai referensi penelitian. Begitu Mbak Nahda. Baik, terima kasih Prof. Sekarang kita akan ke Profesor Dr. Egy Ibnu Prasetyo, Eskom MKOM. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, dari tata kelola TI di Universitas Multimedia Nusantara ini, tadi yang sudah dijelaskan oleh Profesor Cici, kira-kira mengacu kemanakah tata letak TI tersebut? Baik, terima kasih Mbak Nada. Saya akan menyampaikan kemana penelitian itu. Yang pertama, ada studi pertama yang tentang studi mengaudit tentang tingkat kematangan sistem informasi Biro Manajemen Aset dan Logistik di IB Dharma Jaya pada tingkat manajemen dengan menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Yang kedua, penelitian ini
memiliki objek penelitian di 51 organisasi beberapa negara antara lain seperti Austria, Jerman, Swiss, Meksiko, Kanada, Amerika, dan lain-lain. Dilakukan dengan menggunakan kerangka kinerja COVID dan menggunakan model kematangan dalam penentuan level. Yang ketiga adalah penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kekurangan di beberapa bagian, yaitu belum adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik di perusahaan, tidak adanya proses dokumentasi dan alur yang jelas dari proses layanan TI yang diberikan, serta tools yang belum memiliki standar yang jelas dalam penggunaannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada reporter. Terima kasih Profesor Egy. Dan saat ini kita juga sudah tersambung dengan rekan saya yang sudah berada di Universitas Multimedia. Silakan, Cici. Baik, terima kasih rekan saya Nahda. Baik, terima kasih Nahda. Pemirsa, juga setelah mengetahui beberapa informasi dari tata kelola TI, saat ini sudah bergabung secara virtual bersama kami Profesor Dr. Sania Eskom Mkom. Bagaimana kabarnya Prof. Sania? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa berbincang secara langsung karena posisi saya yang sedang berada di Turki untuk meneliti sebuah proyek. Baik, tidak apa-apa, Prof. Jadi begini, Prof. Metode apa kira-kira yang digunakan dalam tata kelola TI di Universitas Multimedia Nusantara ini, Prof? Ya, baik, terima kasih. Jadi pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengukuran tingkat kematangan governance of information technology domain service operation department IT Universitas Multimedia Nusantara adalah framework ITL 2011. Pada domain service operation terdiri dari 5 buah indikator, antara lain incident management, event management, problem management, access management, dan request fulfillment. Next. Baik, apakah seperti itu, Prof? Jadi ada 4 tahapan audit dari Gallegos. Untuk tahap yang pertama itu ada tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan ini merupakan tahap awal pertama yang dilakukan. Tahap kedua yaitu tahap pemeriksaan lapangan. Hal pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah wawancara Bapak Dwi Kristiawan selaku IT Manager UMN. Setelah dilakukan wawancara, diketahui bahwa Departemen IT UMN adalah tentang pengembangan atau pemeliharaan layanan TI di UMNN, khususnya pada bagian service operation, karena perkembangan zaman harus dilakukan penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner. Untuk tahap yang ketiga itu ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini dilakukan dengan memberikan informasi hasil wawancara dan kuesioner yang telah diolah. Hasil kuesioner yang diperoleh menunjukkan bahwa manajemen akses berhenti pada level 2. Setelah hasil kuesioner diperoleh, selanjutnya dilakukan wawancara untuk memverifikasi data yang telah diperoleh. Untuk tahap terakhir ini ada tindak lanjut. Jadi tahap terakhir ini dilakukan dengan memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Perolehan skor masing-masing indikator merupakan hasil rata-rata dari seluruh responden yang telah mengisi kuesioner yang diberikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode dalam penelitian ini. Saya kembalikan kepada
reporter. Baik, terima kasih banyak Profesor Sania yang saat ini di Turki. Moga-moga sehat ya, aman ya perjalanan ya Prof ya. Aman-aman. Oke, terima kasih. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami Profesor Dr. Nahdlatul Umma Eskom Mkom. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Oke, begini Prof, dari paparan dari tadi mulai Prof Cici, Prof Egi, Prof Sania, saya mau bertanya Prof Nahda. Bagaimana atau seperti apa sih proses dan hasil serta pembahasan dari kematangan operasi layanan TI di Universitas Multimedia Nusantara ini, Prof Nahda? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, dari hasil pengukuran model maturitas yang telah dilakukan pada Departemen TI UMN, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pengukuran model maturitas yang telah diperoleh, maka terdapat 4 buah indikator yang masih berada pada level 1, yaitu manajemen insiden, manajemen masalah, manajemen event, dan pemenuhan permintaan. Nah, sementara itu, indikator pengelolaan akses yang berhasil meningkatkan dari level 1 ke level 2. Selanjutnya ada rekomendasi yang dibuat berdasarkan temuan yang ditemukan telah mendapat tindak lanjut dari Departemen TI dan sebanyak 129 rekomendasi yang telah disetujui dari total 158 rekomendasi. Nah, rata-rata rekomendasi akan dilakukan pada triwulan 2, yakni pada bulan April hingga Juni 2018. Saya kembalikan kepada reporter. Oke, terima kasih Prof Nahda atas waktunya dan penjelasannya. Baik, juga telah bersama kita Profesor Dr. Rahmayani Eskom MSI. Bagaimana kabarnya Prof Rahma? Alhamdulillah Baik ya Prof ya. Halo Prof Rahma. baik. Kesimpulan penelitian ini dilakukan pada Dharma Service jurusan TI UMN. Ada 5 indikator yang menjadi tolak ukur pengukuran dalam zaman ini, antara lain insiden pengelolaan, masalah pengelolaan, akses manajemen acara, dan pemenuhan permintaan. Framework yang digunakan adalah ADIL 2011. Oke, baik. Berdasarkan pengukuran model maturitas dan telah diperoleh, maka terdapat 4 buah indikator yang masih pada level 1, yaitu manajemen insiden, manajemen masalah, manajemen event, dan pemenuhan permintaan. Sementara itu, indikator pengelolaan akses berhasil meningkat dari level 1 ke level 2. Yang kedua, rekomendasi yang dibuat berdasarkan temuan yang ditemukan telah mendapat tindak lanjut dari Departemen TI dan sebanyak 199 rekomendasi telah disetujui dari total 198 rekomendasi. Rata-rata rekomendasi akan dilakukan pada triwulan 2, yakni pada bulan April hingga 7 Juni 2018. Sekian cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Putra Nanda. Oke, baik. Terima kasih. Wah, Prof Rahma ini sepertinya sangat mendalami ya di bidang IT. Sehingga meskipun saya belum bertanya, beliau sudah menjawab di bidangnya. Masya Allah sekali ya. Terima kasih untuk Prof Rahma. Baik, terima kasih Prof Rahma dan juga profesor yang lain. Saya kembalikan ke teman saya di studio reporter Nahda. Baik, terima kasih kepada rekan saya Cici Puspitasari. Sebelum mengakhiri wawancara dari beberapa narasumber yang begitu sangat luar biasa, mungkin bisa ditampilkan referensi dari proyek yang luar biasa ini. Baik, sudah. Mungkin Prof Egi bisa membacakannya, Prof.
Oke, terima kasih kepada Mbak Nahda. Baik, saya akan membacakan referensinya. Yang pertama datang dari Amuh tadi tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan yang keluar pada tahun 2006. Selanjutnya datang dari Amnah tentang analisis proses audit sistem informasi, Biro Manajemen Aset dan Logistik menggunakan framework COVID 4.1 pada Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya di Bandar Lampung, keluar pada tahun 2014. Kemudian selanjutnya ada RD Bransi dan GI Gray tentang tata kelola TI dan kematangan proses studi lapangan yang keluar pada tahun 2009. Tentang manajemen akses ada 35 rekomendasi yang diberikan untuk indikator pemenuhan permintaan. Di antara 38 rekomendasi tersebut, ada sebanyak 30 rekomendasi telah disetujui. 2 rekomendasi disetujui dan dilakukan, 2 rekomendasi disetujui dengan penyesuaian, dan 4 rekomendasi dipertimbangkan. Yang selanjutnya datang dari Francisca Muratawarti dan Akarma tentang perancangan servis dengan operation pada layanan TI Usair dengan menggunakan framework ITIL versi 3 yang keluar pada tahun 2015. Kemudian selanjutnya ada RAD tentang manajemen layanan TI yang efektif untuk ITIL dan beyond. Dikeluarkan di New York pada tahun 2007. Kemudian selanjutnya ada datang dari G Campus tentang operasi sampai proses yang tersedia secara online dan link telah tersedia di referensi tersebut. Kemudian ada lagi diakses pada pada tanggal 12 Desember 2017. Selanjutnya ada dari Kiwia Redwood Yayasan ITIL dengan studi kasus yang tentang buku kerja siswa pada tahun 2011. Yang terakhir ada Excelos tentang model kematangan ITIL dan layanan penilaian mandiri pada tahun 2013. Terima kasih. Saya kembalikan kepada reporter. Baik, terima kasih Profesor Egy. Sebelum kami menutup wawancara pada segmen ini, mungkin ada sepatah kata yang akan disampaikan oleh profesor-profesor yang sangat luar biasa ini. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kru dan juga reporter yang telah berkenan meliput kematangan sebuah operasi layanan TI di universitas kami, yang dimana hal ini menjadi kebanggaan bagi kami. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada reporter. Terima kasih. Terima kasih untuk Profesor Sania, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber yang semoga kematangan operasi layanan TI di Universitas Multimedia Nusantara ini menjadi referensi bagi universitas lain untuk selalu mengembangkan teknologi di segala bidang. Nah, saya Nahdlatul Ummah dan rekan saya Cici Puspitasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.